Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Khairiyah dengan nomor NIM 2310409064 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis. Jiwa bisnis Nabi Muhammad tidak perlu diragukan lagi. Kegemaran ini beliau pupuk sejak umur 18 tahun. Hal itu dimulai dari menggembala kambing hingga beliau menginjak umur 12 tahun. Di umur 12 tahun, Nabi ikut berdagang suatu kafilah ke Syria sampai 13 tahun lamanya. Kemudian, saat beliau umur 25 tahun, beliau sudah berdagang ke luar negeri sebanyak 18 kali. Rasulullah adalah pebisnis yang handal. Karena itu, beliau menyusun strategi yang strategis dalam praktik bisnisnya. Partner bisnis beliau adalah Siti Khadijah. Rasulullah adalah seseorang yang sangat dipercaya dalam mengelola bisnis hingga beliau menjadi seseorang pengusaha yang sukses. Nabi Muhammad memiliki prinsip kepemimpinan dalam berbisnis, yaitu 1. Kejujuran dan integritas. Sudah menjadi gelarnya, Nabi Muhammad adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat karena kejujuran adalah hal penting dalam berbisnis di mana pembeli akan percaya kepada kita, begitu juga kejujuran. Kejujuran adalah salah satu hukum syara yang mesti kita jalankan sebagai orang yang berdagang. Kedua, keterlibatan aktif dan dukungan. Nabi Muhammad selalu aktif dalam pengambilan keputusan dan selalu memberikan dukungan kepada partner dagangnya. Hal itu memperkuat ikatan anggota timnya. Ketiga, keadilan dalam keputusan. Berlaku adil dalam anggota timnya adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah karena dengan berbuat adil, kita termasuk orang yang bertakwa. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Keempat, komunikasi yang efektif. Rasulullah adalah komunikator yang baik. Beliau mampu menjelaskan suatu hal dengan sangat jelas dan ringkas. Dengan begitu, kerja sama tim tidak akan mengalami miscommunication, sehingga tujuan akan mudah digapai bersama-sama. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan. Rasulullah selalu mengadakan kerja sama sesama umatnya dan selalu menghargai kontribusi dari setiap individu yang ikut bersama beliau. Yang terakhir, sabar dan tekun. Rasulullah menghadapi banyak rintangan semasa hidupnya, tapi beliau selalu bersikap sabar dan tekun karena beliau percaya akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah prinsip-prinsip yang dimiliki Nabi dalam berbisnis. Berbisnis sendiri tentunya memiliki relevansi antara zaman Nabi dengan zaman sekarang. Perbedaan bisnis di zaman Rasul dan sekarang. Zaman sekarang cenderung lebih canggih karena metode pembayaran tidak hanya melalui tunai, tetapi juga bisa melalui pembayaran elektrik atau biasa disebut transfer. Mereka biasanya menyediakan berbagai tempat pembayaran seperti pembayaran melalui ShopeePay, GoPay, dan Dana. Dompet-dompet elektrik tersebut menandakan bahwa zaman sekarang sudah lebih canggih daripada zaman Nabi. Pembayaran seperti itu cenderung lebih mudah. Tetapi minusnya adalah pembayaran seperti itu dapat mengakibatkan pembayaran yang kita lakukan bisa menjadi haram karena biasanya tanpa sadar melalaikan kita. Contohnya, pembayaran lewat Shopee Pay Later yang dimana kita akan mendapatkan barangnya tetapi kita dalam keadaan berhutang. Hal tersebut tanpa kita sadari pembayaran yang kita lakukan mengandung riba. Tetapi perlu diperhatikan lagi bahwa tidak semua pembayaran elektrik itu mengandung riba. Maka kita harus bijak dalam menangani hal tersebut. Nah, proses pembayaran di zaman Nabi bisa dibilang praktis karena belum ada teknologi yang secanggih zaman sekarang, sehingga mengharuskan mereka untuk bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung, sehingga pada zamannya transaksi akan cenderung lebih aman dibandingkan zaman sekarang. Nah, sekian pemaparan materi tentang kepemimpinan Nabi Muhammad dalam berbisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.